Seseorang menemui Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian di hadapan Rasulullah dia bilang, "Coba tolong bacakan kepada saya gubahan yang sering kau baca itu." Lalu Rasulullah menjawab, "Ini bukan gubahan saya, ini adalah Al-Quran." Lalu kata orang itu, "Baik, tolonglah bacakan buat saya." Lalu Rasulullah membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya. Tak berselang lama dari itu, orang itu langsung bersyahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Saudara dari mana?" Orang itu menjawab, "Saya dari Gifar." Lalu Rasulullah tersenyum mendengar bahwa dia itu dari Gifar. Siapakah dia, orang yang dari Gifar itu? Kita akan saksikan ceritanya setelah yang berikut ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah subscribe channel Ngadarwe. Jangan lupa di like dan di share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita atau kisah-kisah sahabat Rasulullah. Pada kisah kali ini akan saya ceritakan sahabat yang sangat terkenal, fenomenal, bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia datang dari Bani Ghifar, tempat yang cukup jauh dari kota Makkah. Kabilah Ghifar ini sangat terkenal dalam hal perjalanan dan juga terkenal dengan orang-orang yang sangat banyak rompaknya. Ketika dia sudah bersyahadat kepada Rasulullah, dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang harus saya lakukan?" Kata Rasulullah, "Kamu silahkan pulang ke kaum kamu sampai ada perintah selanjutnya." Namun Abu Dzar memiliki sikap yang revolusioner, sehingga dia menyatakan, "Saya tidak akan pulang dulu ke kampung halaman saya sebelum saya menyatakan Islam di dalam masjid." Maksudnya di Masjidil Haram. Di sekumpulan orang yang sedang tawaf, dia langsung berteriak, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Orang-orang pada saat itu memang Islam baru bangkit, baru muncul, dan hanya beberapa orang saja yang masuk Islam. Masih sembunyi-sembunyi itu. Namun Abu Dzar justru lain, dia ingin menyatakan keislamannya di hadapan banyak orang di masjid, di Masjidil Haram. Lalu orang-orang berteriak dan mendatanginya dan memukul-mukulnya, karena waktu itu syahadat itu bagi mereka sangat tabu. Bagi mereka itu adalah hinaan bagi berhala-berhala mereka. Kaum Quraisy itu menganggap bahwa ini adalah penghinaan kepada berhala atau tuhan-tuhan mereka. Ketika itu pula Abu Dzar dipukuli, ya, sampai akhirnya Abu Dzar pingsan. Dan ketika ia terbangun dari pingsannya, dia mengulangi lagi bersyahadat di tengah masjid. Dan orang-orang kembali memukulinya, kembali mengeroyoknya. Sampai kejadian itu dilihat oleh paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada orang-orang yang memukulinya, Hei, kalian hati-hati dengan orang itu. Bukankah kalian itu semuanya banyak pedagang? Pasti akan menghindari kabilah Ghifar. Tahuilah bahwa orang ini dari Ghifar. Kalau kamu tidak ingin bermasalah dengan Bani Ghifar, hentikan memukul-mukul dia." Orang-orang itu pun langsung berhenti memukulinya, karena mereka pun takut. Karena Ghifar itu terkenal dengan banyak perompaknya. Sehingga kalau pada malam hari kabilah pedagang melewati Bani Ghifar, tidak akan selamat ceritanya. Pasti sudah banyak dirampok. Oleh karenanya pada saat mendengar paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan bahwa ini dari Ghifar, hati-hati, orang-orang itu langsung berhenti memukulinya, meninggalkan Abu Dzar. Waktu pun berlalu, akhirnya Rasulullah hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Dan ketika Rasulullah sudah berdiam di Madinah, terlihat ada sekelompok orang, segerombolan orang berduyun-duyun datang. Ada yang tua, muda, perempuan, laki-laki, anak-anak. Itu semuanya datang banyak sekali. Dan ternyata rombongan yang banyak itu adalah dari kabilah Ghifar dan kabilah Aslam. Dua kabilah yang sama-sama banyak perampoknya.
dan garongnya. Dan itu semua dikerahkan oleh Abu Zar untuk menemui Rasulullah. Rasulullah semakin takjub kepada Abu Zar ini. Bagaimana tidak? Yang tadinya raksasa, menggarong dan perompak, sekarang berubah menjadi raksasa kebajikan dan kebenaran. Innallaha yahdi ma yasha. Sesungguhnya Allah menunjuki dikehendakinya. Nah, atas prestasi yang gemilang dari Abu Zar ini, Rasulullah berkata, ma aqallatil ghaira'u wala adhallatil khadru asadaq lahjatan min Abi Zarrin. Tidak akan pernah dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya daripada Abu Zar. Prinsip Abu Zar bahwa kebenaran itu harus nyaring, harus bunyi. Kalau kebenaran itu diam, bisu, maka itu bukan kebenaran bagi Abu Zar. Tak heran ketika di awal keislamannya pun, dia langsung datang ke Masjidil Haram di tengah orang-orang musyrik. Dia menyatakan syahadatnya, sehingga dia mendapatkan risiko dipukuli. Nah, ini menjadi watak dan tabiat dari Abu Zar. Dengan kata-kata yang benar, jaminan Rasulullah bahwa tidak akan pernah ditemui di kolong langit ini yang benar ucapannya dari Abu Zar, ini menjadi parameter bahwa yang dikatakan Abu Zar adalah benar, kebenaran. Rasulullah pernah mengajak dialog pada Abu Zar. Ya Abu Zarin, kaifa anta idza adarakaka umara'u yastafiru nabil fai'i fa ajaba qailan idzan waladzina ba'atsaka bil haqq la adribanna bisayfi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala aduluka ala khairin min dhalik, isbir hatta talqani, isbir hatta talqani. Wahai Abu Zar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil pajak untuk diri mereka pribadi? Jawab Abu Zar, demi Zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku. Rasulullah bersabda, maukah kamu aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Bersabarlah sampai kamu menemui aku. Setelah Rasulullah meninggal dan diganti oleh dua khalifahnya, Abu Bakar dan Umar, kondisi kaum muslimin waktu itu dinilai oleh Abu Zar masih dalam kondisi yang baik, di mana tidak ada banyak penyimpangan-penyimpangan dari para pejabat. Namun selepas dari itu, ketika dunia Islam semakin luas, banyak negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam, semakin banyak harta yang dikuasai, banyak pejabat-pejabat yang sudah mulai melenceng dari gaya hidup yang biasa diterapkan oleh para pejabat-pejabat sebelumnya pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Abu Zar melihat bahaya ini dan dia langsung bangkit, ya. Dia mengeluarkan pedangnya sambil berkata, akan saya luruskan. Namun dia teringat akan pesan Rasulullah bahwa dia disuruh bersabar, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan senjata untuk meluruskan, tapi cukup dengan bersabar sampai bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah memang melarang Abu Zar untuk menggunakan kekuatan senjata dalam meluruskan kebatilan. Namun Abu Zar tidak dilarang untuk menggunakan senjata lisannya yang sangat tajam, sehingga dia manfaatkan senjata itu untuk meluruskan yang bengkok, mengingatkan kembali para pejabat negara ya, agar dia kembali kepada jalan yang benar, tidak melenceng hidupnya, tidak berlamor, tidak bermewah-mewah, tidak bermegah-megah. Banyak negeri-negeri Islam yang Abu Zar kunjungi. Salah satunya adalah Syria, yang gubernurnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Zar hadir ke sana untuk meluruskan dan mengingatkan pejabat di sana agar hidup mereka harus kembali kepada cara Rasulullah hidup sederhana, apalagi seorang pemimpin tidak layak hidup bermegah-megah, bermewah-mewah, ya, bergelimang harta terlalu banyak. Sementara rakyat banyak yang miskin, banyak yang hidup dalam keterbatasan. Slogan yang senantiasa disampaikan oleh Abu Zar adalah, sampaikan kepada para penumpuk harta, penumpuk emas dan perak, bahwa mereka akan disetrika
dengan setrika dari api neraka. Itulah slogan yang senantiasa disampaikan untuk mengingatkan para pejabat negara di suatu wilayah. Terjadi dialog antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Muawiyah. Abu Dzar mengingatkan Muawiyah dengan satu ayat di surat At-Taubah ayat ke-34 dan 35. Kata Abu Dzar, apakah tuan-tuan ada ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah? Mereka jawab, ya betul. Apakah tuan-tuan tidak pernah membaca ayat ini? Lalu dibacakanlah ayatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yanfiqunaha fi sabilillah habashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yahma 'alaiha fi nar jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkan di jalan Allah, bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih, yaitu ketika emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikakan ke kening, pinggang, punggung mereka, sambil dikatakan, nah inilah dia yang kalian simpan untuk diri kalian itu, maka rasakanlah akibatnya. Surat At-Taubah ayat 34-35. Lalu Muawiyah menjawab, itu ayat diturunkan bukan untuk kita, tapi itu ayat diturunkan untuk ahli kitab. Lalu Abu Dzar menjawabnya, tidak sama sekali. Al-Quran diturunkan untuk kita. Al-Quran diturunkan untuk kita, bukan untuk mereka. Jadi ayat itu diturunkan untuk mengingatkan kita. Perdebatan ini menjadi viral ya, sehingga banyak orang-orang yang setuju dengan Abu Dzar, ya, banyak yang mendorong-dorongnya untuk melakukan pemberontakan kepada para pejabat yang sudah hidup dalam kemegahan, ya, hidup bermegah-megahan dan banyak menyimpang dari sunnah yang dicontohkan Rasulullah dan dua khalifah sebelumnya. Namun ketika banyak orang yang mendorong-dorong Abu Dzar untuk melakukan pemberontakan, Abu Dzar justru marah. Kata Abu Dzar, saya ini ingin mentausiahi, bukan ingin memberontak. Jadi tujuannya mulia, bukan ingin menguasai, bukan ingin kekuasaan, tapi saya ingin agar hidup kita kembali kepada gaya hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah Abu Dzar yang memang hidupnya ingin hidup sederhana saja. Tidak boleh orang-orang itu lalai dalam kenikmatan dunia. Abu Dzar sangat minim hidupnya. Karena apa? Karena Abu Dzar sendiri yang menceritakan bahwa aku pernah diberi wasiat oleh junjunganku akan 7 hal. Disuruhnya aku agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri pada mereka. Disuruhnya aku agar melihat ke bawah, bukan ke atas dalam hal dunia. Disuruhnya aku agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Disuruhnya aku agar menyambungkan tali silaturahmi. Dan disuruhnya aku mengatakan yang hak walaupun itu pahit. Dan disuruhnya aku untuk tidak takut dengan celahan orang dalam menjalankan kebenaran. Dan aku diberi wasiat oleh junjunganku untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi perdebatannya dengan Muawiyah itu sampai menjadi viral ya di dunia Islam ketika itu. Dan Muawiyah akhirnya melayangkan surat kepada khalifah di Madinah, kepada Khalifah Utsman. Muawiyah menyoroti bahwa ada sahabat yang bikin onar ya, bikin isu-isu tidak sedap sehingga membuat stabilitas negara menjadi tidak baik. Nah akhirnya Abu Dzar dipanggillah oleh Utsman ke Madinah. Pergilah berangkat Abu Dzar ke Madinah. Kemudian kata Utsman, wahai Abu Dzar, sudahlah engkau tinggal di sini. Nanti aku sediakan unta yang gemuk yang akan memberikan susu tiap pagi dan petang. Ketika diberikan opsi seperti itu, Abu Dzar mengatakan, aku tidak butuh dunia tuan-tuan. Itu jawaban singkat dari Abu Dzar. Terjadi perbedaan pendapat antara Utsman dan Abu Dzar tentang ini. Sehingga akhirnya Abu Dzar lebih memilih untuk menyingkir dari Madinah. Ya. Untuk pergi ke satu tempat yang tandus, ya, terpencil,
jauh dari mana-mana, bernama Rabazah. Ia tinggal di sana untuk menyendiri. Hingga satu hari Abu Dzar sudah sampai pada waktunya untuk menghadap Allah. Di padang pasir yang sangat tandus di Rabazah. Dia hanya ditemani oleh seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya. Istrinya menangis dalam kondisi itu. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Kenapa engkau menangis? Bukankah aku hidup selama ini dalam jalan yang benar? Ya, aku tidak pernah berbuat salah. Aku tidak pernah menyeleweng. Aku senantiasa hidup sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah kepadaku." Kemudian istrinya menjawab, "Aku menangis bukan apa-apa, tapi aku tidak punya kain kafan untuk menutupimu." Lalu Abu Dzar mengatakan, "Kamu gak usah khawatir, karena dulu Rasul pernah menyatakan dalam sebuah majelis bahwa di antara kalian nanti akan ada yang meninggal di padang pasir yang tandus." Lalu disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Dan semua orang yang hadir di majelis itu semuanya sudah meninggal, tinggal aku saja. Cobalah kamu lihat keluar, siapa tahu di sana akan datang orang-orang yang beriman. Sungguh aku tidak bohong dan aku tidak dibohongi. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang berkuda dan itu dipimpin oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Abu Dzar. Ibnu Mas'ud mendatangi gubuk itu, kemudian dilihatnya ada sesosok tubuh yang dalam keadaan sakaratul maut, yang ternyata yang dilihat adalah sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Benar sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan nanti pun dibangkitkan sebatang kara." Ungkapan tadi muncul ketika perang Tabuk, di mana ketika rombongan kaum muslimin menuju kota Tabuk, banyak orang-orang yang tertinggal dalam rombongan Rasulullah. Sehingga ketika banyak orang-orang yang tertinggal itu, sahabat banyak yang bilang kepada Rasul, Ya Rasulullah, si fulan tertinggal." Kemudian Rasul mengatakan, "Biarkan saja. Seandainya dia berguna untuk din ini, maka dia akan disusulkan ke sini. Dan seandainya tidak dia ada gunanya, maka Allah sudah bebaskan dari diri kalian." Dan sampai suatu ketika Abu Dzar yang tertinggal. Dan sahabat bilang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Abu Dzar tertinggal." Kemudian kata-kata itu boleh diulangi oleh Rasulullah. Biarkan saja. Seandainya dia bermanfaat, Allah akan susulkan dia di sini. Dan seandainya tidak ada manfaatnya, Allah sudah bebaskan dari diri kalian. Nah, sampai suatu tempat Rasulullah istirahat sampai menjelang malam hari. Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain yang akan menuju Tabuk istirahat. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada asap mengepul dan gerakan orang yang sedang mendekat begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Mudah-mudahan itu Abu Dzar." Dan ternyata benar. Ketika semakin dekat, ternyata sahabat yang muncul itu adalah Abu Dzar. Menyusul dia. Walaupun dia tertinggal, tapi dia menyusul. Kemudian Rasulullah mengatakan yang tadi. Abu Dzar itu datang sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan nanti dibangkitkan pun sebatang kara. Demikianlah kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh gerakan hidup sederhana. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Abu Dzar. Sampai ketemu lagi dengan kisah-kisah sahabat yang lain pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.